is from. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Asni. Malam ini saya ditemani oleh kedua teman seperjuangan saya pada masanya. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Ini kakak-kakaknya ini dari mana ya? Oke, Mbak yang di ujung sana dulu. Ujung sana atau ujung sini? Ujung sana. Ujung sana, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Hayatul Karomah from Tegal. Oke, perkenalkan nama saya Ida dari Grobogan. Oke, ya kita tanya-tanya dulu nih, sejauh apa perjalanan karir mbak-mbaknya ini sampai sejauh. Oke, pertama-tama kita kepoin dulu nih perjalanan pendidikannya Mbak Ida dulu nih. Dari mana tadi Mbak? Dari Grobogan. Ya, dari Grobogan ya. Grobogan itu di mana nih? Oke, jadi Grobogan tempat saya itu di dekatnya Demak ya, karena masih ujung perbatasan tuh kan, jadinya dia masih ikut Grobogan, tapi deket juga sih sama Semarang, tapi ya gitulah. Berarti Grobogan sama Demak itu masih Searah. masih Semarang apa enggak? Enggak, jadi itu Grobogan, Demak, Semarang itu beda kabupaten tuh, beda kota juga gitu. Oh alah, gitu-gitu ya ya. Tapi yang Grobogan di tempat aku tuh itu ujungnya. Nah, lebih dekatnya tuh sama Demak Oh gitu. gitu. Iya iya iya. Dan Demaknya pun ujung, lebih dekatnya sama Semarang Oke. gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, kita kepoin ya. Perjalanan pendidikannya Mbak Ida ini ya. Sekolahnya dulu di mana nih Mbak Ida? Di mana aja? Minnya apa TK-nya apa di mananya itu? Oke, dari mulai TK ya, TK sama SD itu aku di desa tempat aku tinggal tuh, tempat aku lahir ya gitu. Kemudian setelah lulus SD, aku melanjutkan studiku di SMP, tapi sekaligus mondok. Karena apa ya? Karena dulu tuh aku lebih tertarik dengan pesantren, kemudian suka dunia mengaji ya gitu. Jadi aku ini aku putuskan studi SMP itu tuh sambil mondok gitu supaya bisa lebih mendalami ilmu agama gitulah. Kemudian nanti di MA-nya aku juga mondok tuh, tapi beda kota lagi. Kalau aku tuh Kak di mana? Di Salatiga, di Man Salatiga. Oh, dilanjutkan dengan mana ya Mbak ya? Iya, dari SMP Emaknya tuh ke itu, Man. emaknya itu tinggal di lingkungan pondok pesantren juga. Nah, iya, tapi beda dengan boarding gitu. Itu beda dengan ini loh, dia nggak yayasan gitu. Tapi Oh. aku di Man, tapi juga mondok gitu. Oh gitu ya. Itu sepengkal sejarah pendidikannya Mbak Ida ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke Mbak yang di ujung sana, Mbak Hayat namanya tadi ya. Nah, kita kepoin juga nih sejarah pendidikannya Mbak Hayat gimana? Sekarang nih, Ya, sekarang banget ya. Teman-teman di rumah udah pada kepo kan ya? ada Avi nelpon. Bentar ya. Udah ditelepon. Bentar ya. Oh iya, langsung. Karena udah ada tadi. Riwayat pendidikan dari atas ke bawah ya. Karena biasanya kan dari bawah ke atas. Coba dari atas ke bawah. Oke, bagus juga itu. Riwayat pendidikan. S1 sarjana strata 1, saya menimba ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wusta Jombang. Kurang lebih selama yayasan ya, dimana di bawah yayasan itu ada pondok, ada lembaga pendidikan dari RA, TK sampai perguruan tinggi. Kemudian SLTA saya sekolah di Man Babakan ya, atau sekarang namanya sudah bergeser atau berganti menjadi Man 1 Tegal. Sebelum ke Man 1 Tegal, Itu Man 1 Tegalnya itu enggak lingkungan pondok pesantren berarti ya, Mbak ya? ada pondok pesantrennya. Oh, ada pondok pesantrennya. Juga mondok ya, Mbak ya? Iya. Oh, gitu. Kan ada nih Mbak, orang yang cuma sekolah tok tapi dia pulang pergi PP gitu. Berarti Kak Hayat ini berarti tinggal di pondoknya apa cuma sekolahnya aja? Kalau pas MA itu
sekolahnya atau di situ. Oh, sekolahnya aja. Tapi Tapi- antara MA sama MTS itu ya deket lah gitu. Jadi satu dusun ya, dusun Babakan namanya ya, itu ada banyak lembaga pendidikan ya, karena di situ termasuk pondok paling tua di daerah Tegal ya, yang mana santrinya sudah dari mana-mana ya. Maka lembaga pendidikan yang di bawah naungan yayasan tidak cukup menampung banyaknya santri yang meluap. Akhirnya didirikanlah lembaga pendidikan yang statusnya adalah negeri ya, baik dari MTS ya, MTS Negeri 1 Tegal, atau dulu masih namanya MTS Negeri Model Babakan. Kalau sekarang MTS Negeri 1 Tegal ya. MA-nya juga seperti itu, ada MAN 1 Tegal yang mana dulunya namanya MAN Babakan. Kemudian di jenjang sekolah dasar ya, saya bersekolah di MI Taswiriyah, sebuah lembaga pendidikan yang tidak terlalu besar ya, tapi di bawah naungan Yayasan Taswiriyah. Wah, keren ya. Berarti dari tadi strata dari MI itu ini ya, MI, MTS, MAN yang berbau agamanya. Wah, berarti Iya, berarti wawasan saling luar biasanya ya. saling berkaitan ya. Iya. Ya mungkin karena prospeknya orang tua juga backgroundnya punya background pernah pondok pesantren, jadi apa ya, seakan-akan mengharuskan ya ke semua anak-anaknya. Berarti saya beserta kelima saudara saya itu pokoknya lulus SD itu diwajibkan masuk pondok pesantren gitu. Oh gitu. Nah, awal-awalnya nih sejarahnya pas Kak Hayat ini mau dimasukkan sekolah yang backgroundnya agama-agama seperti itu, ada nggak sih dalam hatinya itu penolakan atau ketidaksukaan, atau memang ya udah aku suka juga apapun pilihan orang tua aku suka gitu? Nggak ada penolakan sama sekali, karena dari MI ya, lulus MI, orang yang mondok di desa saya itu, wih berarti ini keren lah, seperti itu. Awalnya memang saya nganggapnya dibuat keren-kerenan mondok itu, karena namanya anak-anak ya, zaman itu zaman pokoknya nggak mau sekolah yang ada barengannya dari SD. Misalkan rata-rata kan MI lulus MI situ kan ke SMP Bareng. pulang-pulang, iya itu kayak pindah sekolah saja. Tapi Sedangkan temannya saya, tetap sama. teman-temannya tetap sama, lingkungannya juga tidak jauh berbeda gitu. Tapi Kak Hayat memilih yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Bukan sebuah pilihan saya sih, tapi pilihan dari orang tua gitu. Oh, Pilihan dari gitu, orang iya, tua, iya, dan iya. kebetulan saya juga Menyukai. menyukai yang apa ya, dunia pondok pesantren lah, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, kita tanyakan lagi nih. Tadi kan Kak Ihda ini juga backgroundnya pondok pesantren. Nah, kita tanyakan keinginan pondok pesantren itu apakah dari hatinya sendiri atau karena memang backgroundnya orang tua tadi seperti Kak Hayat juga. Gimana itu Kak Ihda? Coba Oke. ceritakan sedikit pengalaman pendidikannya di pondok pesantren. Oke ya. Ini dari ketertarikan berarti ya Kak ya. Jadi tuh apa namanya, semenjak kelas 4 SD itu aku tuh, dari aku pribadi tuh udah tertarik pengen mondok. Karena kenapa? Karena waktu itu kedua orang tua saya itu menceritakan kayak enaknya mondok tuh kayak gimana. Kemudian keluarga saya pun itu rata-rata mondok, dari keluarga ayah saya, keluarga dari mama saya kayak gitu. Jadi timbul tuh ketertarikan, aku juga pengen dong mondok kayak gitu kan. Dan sebenarnya tuntutan dari mama saya, ibu saya kayak gitu, saya pengen jadi tahfidz, hafal Al-Quran. Tapi karena dari saya pribadi kan, saya ngerasa kayak aduh gak kuat kayak gitu ya. Jadi ya saya kayak cukup mondok aja lah, yang penting kita tahu dasarnya kayak gitu. Karena apa? Karena memang dunia luar itu sangat keras ya, seperti kita tahu sendiri kan bagaimana dunia luar kayak gitu. Nah itu semenjak itu lulus dari SD baru saya bisa dilepaskan tuh sama orang tua saya mondok. Nah, Awalnya tuh dari ini dulu lintas kabupaten. Oh, Nah iya. dari Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak tuh kan, jadi samping dulu lah. Nah lama kelamaan baru bisa pindah ke
yang lebih jauh. Kemudian nanti pas kuliahnya itu lebih jauh lagi lintas provinsi kayak gitu Kak. Nah, ini nih Kak, apa sih tips dan triknya yang diterapkan dalam diri kita agar punya kecintaan untuk mondok, atau apa ya, kayak nggak ada keterpaksaan gitu loh. Gimana? Kak Hida dulu apa ini dulu Kak Hayat? Kak Haya dulu deh, Kak Haya dulu. Biar mondok tidak ada keterpaksaan. Tips dan triknya yang dibangun oleh individu itu sendiri dalam dirinya sendiri tanpa harus ada paksaan dari eksternal, orang tua, buat teman atau siapa gitu. Sesuai masanya sih ya, kalau mungkin mondok setelah lulus SD itu kan masanya masih masa-masa bermain. Jadi ya mungkin strategi paling tepat di usia-usia MTS ya, anak MTS yang mondok itu ya beradaptasi dengan teman-teman ya, seperti adaptasi di rumah ya, anggaplah bermain saja, karena rata-rata mereka yang tidak punya keinginan untuk mondok ya, atau notabene mondok karena paksaan orang tua, karena anjuran orang tua, dia akan terbebani ya, akan mempunyai beban moral yang jauh lebih besar daripada anak-anak yang memang sudah punya keinginan. Maka mungkin strateginya untuk belajar ikhlas ya, karena ya sudah, mau bagaimana lagi ya, mau nggak bisa menghindari, pokoknya harus masuk pondok ya, anggap saja lingkungan pondok itu lingkungan bermain seperti di rumah gitu saja, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman gitu, sehingga nggak perlulah merasa tertekan lagi atau terbebani dengan paksaan mondok dari orang tua. Oke, itu persepsinya Kak Hayat. Nah, sekarang menurut persepsinya Kak Ida gimana nih agar ya mungkin ada ini teman-teman di rumah atau adik-adik di rumah yang punya keinginan dalam hatinya pengen mondok, tapi ada kekhawatiran mengganggu pikirannya itu. Nah, gimana untuk menepis kekhawatiran itu, entah mungkin teman yang tidak sesuai karakternya atau yang bagaimana. Nah, bagaimana menepis semua itu agar nyaman dengan kondisi baru yang kita temui itu di pondok pesantren tentunya. Mungkin ini agak sedikit menyimpang ya dari persepsinya Kak Hayat. Ya, nggak apa-apa, biar mungkin dari awal Kak Hayat bilang kan karena niat atau keterpaksaan itu mempengaruhi kayak gitu. Jadi ini Kak Ida mau sedikit berbagi pengalaman aja ya. Nggak apa-apa, biar teman-teman di rumah punya banyak referensi. Iya, oke. Dulu tuh jadi Kak Ida itu punya teman yang awalnya tuh juga terpaksa. Dia itu kalau kita mondok nih, itu ada 3 hal. Kita niat sendiri, didukung orang tua, dan ada biaya. Oke, 3 ini ya. Dan teman saya itu dia nggak ada niat, tapi dia diminta oleh orang tuanya, dipaksa, dan biayanya ada. Oke, dari sini paham kan? Waktu awal itu dia itu bener-bener nolak. Dia nangis terus, dia juga sama kayak aku, dia masuk setelah SD SMP kelas 1 dia nangis terus sampai tahu bunyai saya itu sampai ngeneng-ngenengin minta dia kabur, dikejar, bener-bener dikejar. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Ketika dia bener-bener ngejalani meskipun awalnya keterpaksaan, ya kan, tapi dia menjadi santri terbaik di situ. Artinya apa? Ketika ada lomba-lomba dia menang, ketika ada simaan dia nomor 1, ketika dia ada hafalan atau apa dia selalu di nomor 1. Kayak gitu. Ini juga kalau menurut saya pribadi ini juga tergantung sama pribadi kita masing-masing kayak gitu loh. Ada mungkin yang kayak Kak He tadi ya, dia tuh jadi harus murni dari ikhlas dari diri kita sendiri. Juga ada dari keterpaksaan itu. Kayak contohnya nih, kita agak sedikit menyimpang ya Kak ya, supaya ini analoginya bisa kepake gitu. Kayak sholat pertama kali, mungkin kita dipaksa oleh orang tua, sholat, tapi lama-kelamaan kita bisa kayak gitu. Mungkin persepsi itu agak di situ sih. Terus ketika kita udah terjun nih, kita itu harus sadar bahwa teman itu mempengaruhi, ya kan? Circle itu sangat mempengaruhi kita kayak gitu. Ketika kita berteman dengan orang yang vibes-nya bagus, suka ngaji, nggak suka gunjing dan lain sebagainya, kita akan ikut seperti itu. Begitu juga sebaliknya.
ya. Oke. Kalau kita itu berteman dengan orang yang mohon maaf nih kayak kurang baik kayak itulah, nggak ada yang orang yang jelek, nggak ada ya, adanya yang kurang baik. Mm-mm. Ya kita kayak sedikit mesti terpengaruhi, meskipun Oke. kita itu udah sekuat tenaga tuh udah kayak ini loh, udah aku nggak bakalan terpengaruh, tapi apa itu kan terpengaruhi gitu loh. Mm-mm. Jadinya kembali ke diri kita masing-masing sih. Kalau misalkan kalian itu kayak ngerasa apa ya, kayak bisa awalnya tuh terpaksa tapi lama-lama akan menghasilkan, ya it's okay aja, kenapa enggak gitu loh ya. Tapi juga bener juga yang dikatakan Kak Hayat ya, emang dari hati kita masing-masing Oke. gitu. Kalau dari persepsi aku sih gitu sih Kak. Nah, apakah yang kakak-kakak rasakan ketika sekolah di lingkungan pondok pesantren itu, ada nggak sih hal-hal baru yang eh, lepas dari pengetahuan kalian? Misalnya kan tinggal di pondok pesantren itu kan semuanya dibatasi ya, Ya, atau tidak bener. semua pondok pesantren semuanya kayak gitu sih kan, Ya, ada dibatasi. aturannya kayak gitu loh Kak. Misalnya megang HP atau alat-alat elektronik. Nah, sampai sejauh ini, sampai kakak-kakak ini sudah menempuh jalan yang sampai akhir ini, yang sudah sampai sudah wisuda sarjananya, sampai ada nggak menemukan sesuatu yang sangat penting di lingkungan teknologi atau di ilmu pendidikan lainnya yang menurut kalian itu kalian tertinggal karena kalian tinggal di pondok pesantren? Ada nggak? Nah, agar kenapa dipertanyakan ini? Agar teman-teman itu tahu. Nah, ketika saya ini niatnya mondok, ya mondok juga itu nggak ada rugi-ruginya, semuanya itu ilmunya kita dapatkan toh, ilmu teknologi, ilmu matematika, fisika, kimia, seni ada di sana. Ada nggak sih dari ilmu-ilmu itu yang kakak-kakak ini ketinggalan gitu loh, dibandingkan sekolah orang-orang yang sekolah pada umumnya di luar dari sekolah pondok pesantren, misalnya yang SMK umum atau SMA umum gitu loh. Ya jadi mereka yang mau, teman-teman yang mau mondok ini jadi punya pertimbangan bahwa pondok pesantren itu keren juga gitu loh, Oke. punya kualitas yang baik juga, nggak kalah menarik dari sekolah-sekolah lain gitu. Gimana? Dari tadi kan udah dari Kak Ahya duluan, ya udah dari Kak Ihda dulu. Oke, kalau menurut saya pribadi sih Kak ya, mungkin memang ada sedikit ilmu yang bikin kita tertinggal. Sebenarnya nggak tertinggal sih, karena mungkin kurang menguasai kayak gitu. Contohnya nih, ya kalau dari saya dulu ketika mondok pertama kali tuh memang nggak diperbolehkan bawa HP. Tapi itu untung bagi saya. Kenapa? Karena kita tuh nggak ikut terjun, maksudnya nggak ikut dengan dunia yang ini. Kayak misalkan HP-an ya, HP-an tuh kan jurusnya nanti ke cetetan, pacaran, apalagi usia segitu tuh kayak inginnya mencoba-coba ya nggak sih? Jadi tuh untungnya aku tuh kayak udah vibes-nya ya positif aja kayak gitu loh. Meskipun kita juga nggak begitu tahu tentang teknologi, tetapi balik lagi Kak, di sekolah kita diajari. Meskipun di pondok itu kita nggak diperbolehkan megang HP, tapi kita juga nggak apa ya, nggak semuanya itu nggak gitu loh, paham nggak sih? Ada time-timenya gitu Ya, loh. ada Nggak asalan time-timenya. full main gadget atau apa, jadi ada waktu-waktunya gitu. Soalnya juga namanya gadget itu ada dua hal kan, ada madorot sama manfaatnya. Tergantung kita sendiri yang bisa memanfaatkannya, ataupun malah sebaliknya bisa jadi madorot bagi kita. Kalau kita udah tahu nih ilmunya, kita tahu kayak oh HP ini bisa jadi manfaat, misalnya kayak dibuat ngaji ya Kak, terus dibuat menghubungi dua orang tua, bukan yang lain-lain kayak cari-cari hal-hal yang negatif, Facebookan yang menimbulkan vibes yang negatif kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Hayat gimana? Kalau dari saya ada dua jenis pondok pesantren ya, yang mana satu jenisnya itu salaf ya, jadi sama sekali tidak butuh elektronik ya, sama sekali khusus hanya untuk berhadapan dengan ngaji saja. Yang kedua ada pondok modern ya, ini juga baik semi modern ya ataupun apapun yang pondok tersebut ada lembaga pendidikannya, itu biasanya rata-rata modern. Yang mana kalau modern berarti otomatis mau ataupun tidak mau
pasti akan butuh teknologi, akan butuh alat-alat elektronik ya, dimanapun tepatnya, baik di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren, yang akan mendapatkan manfaat dari sebuah sistem informatika itu ya dia yang mau bersungguh-sungguh gitu. Karena di pondok pesantren ya meskipun fasilitasnya ada ya, karena pondok pesantren sekarang kan ada banyak sekali ya bantuan-bantuan yang bisa didapatkan oleh pondok pesantren ya, yang mana itu bisa membantu Menyongsong. menambah ya fasilitas-fasilitas di pondok pesantren ya, yang mana fasilitas itu bisa dimanfaatkan oleh para santri. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan adik-adik semua di pondok pesantren tetapi dengan sebegitu banyaknya fasilitas yang diberikan pondok pesantren pasif, ya kalian tidak akan maju ya, yang akan kalian dapatkan ya hanya itu yang akan kalian terima ya, nggak ada gairah untuk saya dikasih fasilitas ini maka harus memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Begitu juga dengan di rumah ya, meskipun di luar pondok pesantren ya, dia yang biasa-biasa saja di dalam lingkungan lembaga pendidikan ya, dia akan mendapatkan itu saja ya, karena di SMP ataupun di MTS yang di luar pondok pesantren kan juga ada ranking, ada paralel ya, mereka yang terbaik pasti yang pinter kan, mereka yang terbaik itu yang bisa memanfaatkan fasilitas teknologi yang diberikan oleh sekolah, yang diberikan oleh lembaga pendidikan untuk menerimanya. Jadi intinya dari pertanyaan dan pernyataannya yang disampaikan kakak Asni ya, dimanapun tempatnya kalian sedang mencari ilmu, baik di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren, jadilah yang terbaik, berusahalah memanfaatkan semua fasilitas yang didapatkan atau yang diberikan oleh semua lembaga pendidikan ya, karena dengan kita seperti itu sama saja kita juga mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Oke, sangat luar biasa sekali ya ilmu-ilmu yang dibagi oleh kakak-kakak kita, kakak-kakak yang bersama saya malam ini. Nah, ini nih Kak Hayat dan Kak Ida. Nah, sekarang ini era society 5.0. Nah, pemerintah itu mengharuskan siswa itu paham teknologi. Nah, ini yang ingin kita pertanyakan, ada nggak sih pesan-pesan khusus dari kakak-kakak ini untuk orang tua itu sendiri, bagaimana cara orang tua itu memanage anak-anaknya itu agar tidak terlalu terkontaminasi teknologi itu secara ya banyak pengaruh negatifnya gitu. Nah, itu kan untuk orang tua. Nah, untuk pesan khusus untuk pendidikan pelajar-pelajar yang usianya masih dini ini, bagaimana sih cara mereka itu agar mampu mengelola waktu dan cara belajar itu agar menggunakan gadget itu ya sesuai dengan manfaatnya yang positif saja, tidak untuk hal-hal yang negatif. Oke, kita mulai dari tadi dari siapa? Ya udah dari Kak Hayat dulu lagi ya. Oke. Untuk orang tuanya dulu gitu. Pesan khusus. Untuk orang tua mungkin membuat konsep seperti reward and punishment ya. Jadi anak diberikan reward ketika bisa mengendalikan fasilitas gadget itu, karena gadget itu juga sebuah kebutuhan ya. Tapi orang tua juga harus membuat konsep reward and punishment. Artinya apa? Kalau misalkan anak ya waktunya belajar kok menggunakan gadget untuk selain belajar, maka berikanlah punishment ya, misalkan dipotong jatah jajannya, misalkan, sehingga anak akan merasa saya nggak mau ya, namanya anak-anak kan, saya nggak mau hanya gara-gara misalkan saya tidak menggunakan HP pada waktunya ya, atau main game nih, uang jajan saya dipotong kayak gitu, sehingga mengurangi uang jajan saya yang harusnya bisa satu hari misalkan jajan 5.000 itu hanya 2.000 gitu. Kemudian diberikan reward juga ya bagi anak-anak atau pelajar-pelajar ya yang bisa menggunakan HP itu sesuai dengan waktunya. Misalkan
sudah ada peringatan ya ini waktunya tidur siang ya, maka taruhlah misalkan anak tersebut bisa langsung nurut, bisa langsung paham ya jam sekian harus sudah berhenti, maka berikanlah reward ya, misalkan dengan cara dibelikan kuota lebih banyak juga bisa Oke. kayak gitu. Oke. Nah, dari Kak Ihda nih gimana? Oh, itu tadi baru dari orang tuanya Iya, nggak apa-apa Kak satu-satu. Hayat. Tapi agar Kak Hayat itu memiliki ide-ide yang semakin bagus lagi, maka kita berikan kesempatan kepada Oke. Kak Ihda dulu biar Kak Hayat mencari-cari jawabannya dulu dalam imajinasinya. Oke. Gimana Kak Hayat? Kalau Kak Ihda dulu. ini untuk orang tua ya kak ya. Mm-mm. Ini kalau menurut saya itu menyesuaikan dulu anaknya itu SD kah, SMP atau SMA, karena sebuah perlakuan itu tergantung usia mereka Oke. gitu. Kalau misalnya nih dia anak SD, itu harus orang tua itu harus bisa mengontrol lebih. Artinya dia harus tahu tuh, kayak misalkan kan anak masing-masing anak tuh udah punya gadget ya, nggak lepas dari itu, pasti di dalam gadget itu apa yang dia punya. Kalau anak-anak laki pasti game, kalau anak perempuan apa, sosmed, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah di era digital ini ya kan, generasi Z ini kan udah ini banget nih, kayak apa namanya, udah serba bisa. Nah di situ Gmailnya anak itu bisa dipakai Gmail family, artinya si anak itu di atas pengawasannya orang tua, jadi orang tua bisa banget tuh melihat anak aku tuh sedang buka apa sih, itu bisa kak. Jadi tuh lebih ini loh, lebih apa namanya, lebih bisa mengontrol anak itu bisa buka games kah atau sedang sosmedan kah. Nah di situ akan ada notifikasinya masuk di HP-nya. Berarti dari penyampaian Kak Ida ini mengajak orang tua juga itu harus paham teknologi juga. Nah bener banget, karena gitu. menyesuaikan zaman kak. Uh-uh. Gitu. Terus kalau misalkan yang anak SMP ya, anak SMP kan mungkin udah kayak berani-berani dikit kayak gitu kan, itu juga pengontrolannya juga harus lebih tuh. Nah artinya dia tuh, orang tua itu harus bisa sebagai sahabatnya. Oke. Ya kalau anak kan, kalau SD tadi kan lebih kayak melindungi, mengarahkan. Kalau SMP itu kan masa-masa labilnya ya enggak sih. Nah itu sebagai sahabatnya, ajaklah apa sih yang menjadi kendala mereka. Misalkan masalah percintaan, apa sih kendala-kendala gitu kan. Nah kemudian di situ orang tua bisa masuk ke kehidupan anak gitu. Jadi lebih mudah untuk bisa mengatur, membimbing, mengarahkan anak tuh lebih mudah. Beda lagi kalau misalkan anak itu SMA, yang mana anak SMA itu udah apa sih, ini privacy kayak gitu gak sih? Ya enggak, Lebih ke individual lebih gitu ke ya. individual dan enggak pengen mau punya privasi dalam hidupnya. Nah di situ juga harus kita itu pinter-pinternya Sebagai orang tua. sebagai orang tua itu menempatkan dia sebagai anak SD, SMP atau SMA tadi. Kalau misalkan anak SMA ini kayak lebih, kita tuh ya biarlah dia menemukan jati diri, tapi tetap ada pengontrolan kayak gitu. Dan menurut aku ya lebih kayak sekarang tuh kan banyak media-media pembelajaran yang online, platform online ya enggak sih? Kayak misalkan Ruang Guru, Keeper dan lain sebagainya itu kan banyak. Ya enggak? Nah itu bisa tuh kayak ini loh aplikasi yang lebih menyenangkan, nggak hanya kalian itu main games aja, tapi kalian sambil belajar. Sekarang itu ntar kayak ada tuh kayak serial animasi, mungkin kelihatannya nonton, tapi secara tidak langsung bisa tuh kayak belajar bahasa Inggris di situ, belajar bahasa Korea, bahasa Jepang. Itu secara tidak langsung kita senang, tapi juga dapat ilmunya kayak gitu. Nah itu kan untuk ibu-ibu elit ini. Lah lalu bagaimana nih untuk orang tua yang udah usianya itu udah, maksudnya untuk paham gadget itu sudah sangat Sulit. tertinggal sekali itu Mbak Ida. Terus gimana solusinya? Oke. Ya karena kan kita nggak tahu ya kondisinya seseorang itu kan beda-beda. Kayak tadi mungkin kalau orang tuanya tahu kan, kalau misalkan kasusnya orang tuanya udah kayak apa namanya, Pokoknya orang tua dituntut untuk sama-sama belajar gitu lah. tapi juga misalkan orang tuanya nggak tahu tentang sosmed ini, bisa tuh kayak kasih waktu gitu loh. Ini saatnya main HP, saatnya belajar. Tapi juga ada saatnya itu ya istirahat, jangan main HP terus gitu. Mungkin bisa kayak ininya aja, prakteknya aja gitu loh. Oke, sekalian sama jawaban yang terakhirnya tadi. Nah,
untuk pertanyaan terakhir, nah ada nggak sih di dalam Al-Quran dan hadis yang karena backgroundnya kakak-kakak tadi kan dari pondok pesantren ya. Nah kita juga kan dan teman-teman di rumah juga pengen tahu nih, ada nggak sih Al-Quran dan hadisnya yang menegaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini itu perlu manajemen, ada manajemennya, ada pengaturannya, bahwa kehidupan ini tidak harus sesuai dengan ada yang mengatur dan tidak semena-mena sesuai dengan keinginan individual kita. Nah, gimana itu Kak? Ini pertanyaan yang terakhir ya, teman-teman. Tapi belum, kayaknya baru orang tua aja deh. Berarti Setelah ini kan diri sendiri nih untuk anak-anaknya. Setelah itu dilanjutkan dengan ini itu bukan hanya omongan-omongan kita aja. Ini ada Al-Quran dan hadis yang untuk 2 pertanyaan terakhir itu kita jadikan PR saja untuk 2 kakak-kakak hebat kita ini ya teman-teman. Asal ada cuannya saja. Ya benar banget. Ya, untuk teman-teman di rumah agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru seputar pendidikan, ya jangan lupa dukung channel saya dengan Subscribe dan like serta komen dan share. Oke, ya untuk malam ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Bye bye. Dah. Good night.